Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nana hebat, kita berjumpa lagi dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Semoga Nana tetap semangat belajar dari rumah. Baik Nana hebat, sebelum kita awali materi kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak materi ya. Jenis-jenis pemujaan masyarakat Arab sebelum Islam. Beberapa jenis pemujaan yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yuk kita simak ya. Menyembah berhala. Berhala adalah semacam arca atau patung yang dibuat dari kayu, batu, logam, atau dari bahan lain. Menurut mereka, berhala itu dapat memberi rizki, kebahagiaan, dan keselamatan. Ada juga yang menganggap berhala itu dapat menjadi perantara untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan. Kabilah atau suku memiliki berhala masing-masing dan diletakkan pula di dekat Ka'bah, sehingga jumlahnya tidak kurang dari 360 buah. Berhala-berhala penting yang disembah oleh bangsa Arab adalah Hubal yang ditempatkan di Ka'bah, Lata ditempatkan di Taif, Uzza dan Hijaz ditempatkan di Wadi Nakhlah, sedangkan Manat ditempatkan di Yastrib. Bentuk dan cara peribadatan mereka terhadap berhala juga bermacam-macam. Yuk simak ya. Berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji, dan meminta tolong kepadanya di saat mereka mendapat kesulitan dan bermohon agar diberikan rizki. Bersujud kepada berhala tersebut, mempersembahkan makanan atau membuat sesajen untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala tersebut. Menyembelih hewan sebagai kurban dengan menyebut nama berhala-berhala tersebut dan dipersembahkan kepada berhala-berhala itu. Berikutnya yaitu menyembah dewa-dewa. Ada sebagian masyarakat Arab sebelum Islam yang menyembah atau memuja dewa. Cara pemujaannya adalah dengan menyajikan kurban berupa hewan ternak. Apabila akan melakukan sesuatu pekerjaan yang penting, mereka pergi ke Ka'bah dengan membawa kurban tersebut. Mereka menanyakan peruntungan nasibnya kepada dewa-dewanya melalui tukang-tukang ramal di sekitar Ka'bah. Selanjutnya, menyembah bintang. Ada masyarakat Arab sebelum Islam yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Pada malam hari, mereka menyembah bintang dan bulan. Sementara pada siang hari, mereka menyembah matahari. Benarkah bintang, bulan, matahari, dan benda-benda langit dapat memberi kekuatan, keselamatan, dan rizki kepada manusia? Tentu tidak, bukan? Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi kekuatan dan keselamatan kepada manusia. Demikian pula, yang memberi rizki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rizki kepada semua makhluk di dunia. Berikutnya yaitu menyembah malaikat. Di antara masyarakat Arab sebelum Islam, ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya bahwa malaikat itu adalah putra Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah kepada Tuhan. Benarkah malaikat itu harus disembah? Tentu saja tidak, karena menurut ajaran Islam, malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu diciptakan dari cahaya dan diciptakannya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Malaikat termasuk makhluk gaib.
Makhluk gaib yaitu makhluk yang tidak terlihat wujudnya. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putra-putri Tuhan. Karena Allah Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu menyembah jin, ruh, dan hantu. Cara pemujaan bangsa Arab terhadap jin, ruh, dan hantu sama dengan memuja dewa, yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, ruh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu mereka. Nah, anak-anak, demikianlah kepercayaan dan pemujaan masyarakat Arab jahiliyah. Mereka menentukan sendiri Tuhan yang dipujanya sesuai keinginan dan kesenangan mereka sendiri. Tetapi walaupun demikian, bangsa Arab tetap memuliakan Ka'bah dan kota Mekah. Alhamdulillah, materi hari ini telah Bu Guru sampaikan. Semoga materi dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak hebat semuanya. Dan tetap harus diingat bahwa Allah lah yang harus kita sembah sesuai yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Baik anak-anak hebat, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih.